Assalamualaikum, friends. Aku sekarang lagi sama Dokter Fauzi, dokter estetika. Dokter ini dokter favoritku nih. Jadi kalau aku ke Jakarta treatment pasti dengan dokter Fauzi. Udah bertahun-tahun. Jadi kalau tujuannya ke Jakarta pasti hanya ke dokter Fauzi. Pulang ke Bandung, ke Jakarta dulu, baru pulang ke Bandung. Jadi selama masa ini aku jarang ya dok ketemu kita ya dok ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah lama banget. Soalnya lagi banyak kerjaan. Banyak kerjaan di Jakarta juga. Aduh, lagi suasana kayak gitu. Iya ya, jarang keluar ya Mbak ya. Iya. Oh iya. Tadi surprise loh Mbak ketemu di lobi. Iya. Rupanya ada acara wedding ya Mbak ya di sini ya. Bilang ya. Iya. Makanya langsung aku bilang sama suami, aku minta izin sama dokter Fauzi deh ngisi konten YouTube gitu. Kan jarang-jarang kalau di Jakarta juga aku ketemu dokter kan mesti appointment dulu dok. Iya. Karena pasiennya banyak dok. Aku jam berapa dapat gilirannya untuk treatment gitu. Iya. Oh jam sekian, oke gitu. Tapi ya sejauh ini aku satisfied dok gitu. Ya, walaupun dokter bilang waktu pun sakit sebenarnya dok ya. Tapi kata dokter apa dok? Beauty is pain, but expensive ya. Udahlah sakit, mahal tapi bolak-balik mesti datang ya. Iya, Karena benar. hasilnya itu ya dok ya. Bagus. Iya ya dok ya. Dok sekarang tuh apa dok trennya untuk perawatan lu dok? Kalau kemarin kan masih benang, ada benang apa aja gitu dok. Terus aku dengar ada yang apa ya dok ya namanya tuh apa ya kayak apa sih mbak namanya mbak tuh yang ahlinya tuh. Oh aptos itu ya. Jadi produk itu Oh itu nama benangnya ya dok? benang, istilahnya nama yang menemukannya itu. Oh nama orang itu ya Orang, dok? itu nama produk. Oh. Jadi udah patennya mereka itu. Oh gitu. Itu mana tuh dok? Korea, Jepang atau mana tuh? Dok? Dari Eropa. Eropa. Oh Eropa ya. Jadi dia tarik ya dok ya, bukan tanam ya dok ya? Tarik benang. Oh. Beda. Beda ya mbak ya? Tarik sama benang tuh beda. Tapi yang lebih medis lagi dokter Fauzi yang nerangin tuh apa itu. Iya. Kadang-kadang orang suka tarik benang, tanam benang gitu kan. Apa sih sebetulnya sama aja kan? Tapi itu beda banget. Beda hasil ya mbak ya? Beda hasil, beda benangnya. Oh gitu. Jadi biar aja dokter Fauzi. Beda yang harga nerangin tuh. ya mbak ya? Iya. Pasti ya dok ya? Iya, jadi pertama sekali benang itu kan tanam benang. Pertama banget ya Pertama dok? sekali itu Tanam ya dok ya? Bisa lama-lama bertarik benang. Karena tanam benang itu dia benangnya halus kan. Oh iya. Terus dia masih simple, masih belum banyak terlalu banyak apa gerigi-geriginya atau belum ada. Terus bagaimana 5 tahun terakhir ini baru tarik benang. Tarik benang ya, ditarik gitu ya dok? Ya jadi kita kalau tanam benang kan benangnya tajam dia. Ya walaupun dia halus tapi dia tajam. Itu bikin merusak. Kena pembuluh darah pecah, langsung perdarahan gitu. Oh bekas. gitu ya dok ya? Kalau Walaupun benangnya halus sebenarnya ya dok ya? Oh tajam. gitu, tajam. Tajam. Oh iya, Tapi bisa kalau merusak pembuluh darah gitu ya kalau dok? Sekarang kan besar-besar benangnya, tapi tumpul. Oh. Jadi dia itu cuman merobek itu di bukan di pembuluh darah, di mana Di kulit gitu kali ya dok ya? bukan di kulit, di bawah kulit. Oh di bawah kulit ya dok ya? Lemak ya, Oh di iya lemaknya. iya. Jadi sekarang semua tarik benang, nggak ada lagi tanam benang. Gak ada lagi ya dok ya? kurang- Langsung tirus ya dok? Iya. Langsung nggak ada baso-basonya. Iya hilang bakso-baksonya ya, langsung tirus ya? Besar-besar dia benangnya itu sampai berapa nol itu kan, 6 nol besar dia. Gitu. Tapi gitu ya, dok, karena ya? dia itu tumpul, dia tidak merobek pembuluh darah. Jadi kalau misalnya untuk di pipi kan ada orang buat mancungin hidung tuh beda ya mbak ya? Benangnya dok? Ya sebenarnya sih bisa saja kita pakai. Sama aja ya dok ya? Kadang Oh. misalnya kita di pipi, nanti ada sisa, taruh di hidung bisa. Oh gitu ya dok, paling digunting kali gitu ya dok ya? Iya, itu. Tapi itu sebetulnya apa sih, semua kreasi aja. Kreasi. Iya ya, tergantung dokternya ya dok.
Kalau hidung tuh emang udah ada khusus benangnya. Oh, iya, hidung iya. saya ukurannya berapa gitu. Beda ukuran ya, Beda Mbak, ya? ukuran. Aku juga loh, friends, kalau nanya-nanya via telepon tuh nggak langsung ke dokter, ke Mbak Biti aja gitu, karena Mbak Biti itu kan selalu mengikutin apa kalau dokternya training ke luar negeri ya dok ya, pasti Mbak Biti juga ikut. Aku selalu ngeliat kan, oh Mbak Biti lagi ke luar negeri nih, pasti dokternya lagi ada training atau lagi jalan-jalan. Nah, makanya Mbak juga mengetahui ya Mbak ya, menguasai secara general lah Iya. kira-kira ya Mbak ya. Karena gini Nah, gimana, Mbak? Saya tuh namanya kalau perempuan kan senengnya sama perempuan ngobrol Iya, kan. iya, Maksudnya lebih gimana gitu, Lebih lebih bisa santai fair gitu ya. Kalau ngobrol sama dokter kan biasanya to the point aja. Iya, benar enggak, itu iya, benar banget. enggak, gitu-gitu aja Aku kalau jawabnya. nanya dokter ini gimana? Gini, udah gitu. Nah, iya gitu. Makanya gimana caranya saya jadi PR-nya dia lah Iya, gitu. benar. Tapi kan kalau seorang PR itu dia harus mendalami semua. Saya Bisa nggak menjelaskan ya, Mbak Biti saya ya. nggak bisa dilihat di teori aja, misalnya lihat di Google atau apa. Tapi saya harus ngelihat langsung dan juga bertanya sama dokter itu gitu. Makanya saya bisa menjawab pertanyaan pasien-pasien. Iya. Jadi kalau benang itu dok masih tren ya dok ya, tetap ya tren ya dok ya. Ya, cuman beda-beda aja itu tujuannya. Beda-beda ya, Tanam Dok. benang, tarik benang nanti ada lagi apa. Oh gitu kan. iya. Ada filler, botox itu ya dok ya. Kalau filler botox sih udah biasa. Udah biasa ya, Dok, ya? Benang ini yang ada perubahan terus. Memang apa ya, pastilah perempuan tuh kan pengennya selalu penampilannya menarik ya dok, nggak mau tua, pengen cantik terus ya Mbak. Jadi kayaknya dokter estetika nih emang lagi naik daun sekarang ya. Habis gimana ya, orang kan kalau dulu udahlah nerimo, memang kita juga nerimo sih, cuman kan sekarang diupayakan ya dok ya, diupayakan tetap menarik, tetap cantik ya, itulah ya dok ya. Jadi tarik benang gitu-gitu dok. Dok kalau yang kayak tarik benang gitu berapa lama usianya dok? Misalnya kita tarik benang nih, tahannya berapa lama gitu dok? Tergantung jenis benangnya. Tergantung ya dok ya. Kalau jenis yang ada yang PCL itu atau PLLA itu bisa 3 tahun. Oh lama juga ya dok ya? Ya, tapi kalau yang PDO ya 1 tahun. 1 tahun ya dok ya. Yang nggak bergerigi kali ya dok ya? Ya, kalau gerigi sama-sama gerigi. Oh gerigi juga. Kan bahan benangnya. Jenis benangnya. Jenisnya ya. Iya. Semakin baik semakin mahal kali ya dok ya? Iya, tapi kan gini, kalau yang semakin mahal itu biasa aja, tapi ya tergantung ini juga sih, dari lama pemakaian dia. Kalau sampai 3 tahun lebih mahal daripada yang 1 tahun. Oh gitu ya dok. Iya. Mendingan 3 tahun ya mbak. Sekali cucu 3 tahun ya dok. Iya. Makanya lebih mahal. Biarlah sakit ya dok 3 tahun tapi ya dok ya. Perempuan Tapi kan gini, takut ya. Gimana, Dok? Sakitnya. Pengalaman saya sih, kalau yang lama itu kurang bagus dia Oh kurang bagus ya dok. Iya. Oh gitu. Karena Kenapa dia- dok? Efek menariknya tuh kurang kuat. Tapi kalau yang apa, yang waktunya pendek itu kuat, bagus. Justru bagus ya dok ya. Oh gitu ya. 2 biji udah cukup, tapi kalau itu sampai 4 biji, dia boros dia. Lebih lembek kayaknya. Lebih lembek, Oh, lebih gitu. lembut itu benangnya. Oh gitu ya mbak ya. Jadi mendingan yang setahun ya dok Iya. ya. Sebetulnya gini, kalau treatment Mbak? itu misalnya kayak filler udah 6 bulan itu makin pendek umur 6 bulan gitu daripada yang 2 tahun. Emang ada filler 2 tahun. Oh, ada kita juga. belum tahu juga ya. Lebih bagus, jadi lebih bagus yang Yang pendek 6 umurnya. bulan ya. Jadi apa ya, bisa dimonitor juga ya dok, bisa Iya. dikontrol ya dok ya. Jadi kita males juga 2 tahun tuh terlalu lama kali ya. Terus nggak ketemu. Kasihan dokter estetikanya. Iya bener mbak, itu maksudku tadi mbak. Iya, Paling itu. tidak nggak ketemu dokter. Iya. Aduh, 2 tahun nggak ketemu kita. nggak ketemu kan mbak, mendingan yang setahun. Jadi dilihat lagi dok ya, karena semakin usia kan pasti perempuan itu kan nggak cocok hanya benang aja dok ya. Mungkin setahun ketemu lagi ya, kata dokter, oh ini harus dibenerin lagi nih, begini mungkin benang enggak tapi apa gitu ya dok ya. Iya. Iya, botok gitu ya dok. 6 bulan sekali ya dok ya. Langsung keren gitu dok, langsung kenceng gitu ya dok. Langsung mulus. Langsung mulus betul. Dok, kalau misalnya kalau udah di benang atau di botok atau di apa tadi namanya filler ya dok, berapa lama kita nggak boleh treatment lain gitu dok?
Kalau aku sama dokter kan pasti bulan-bulanan dok, soalnya jauh dong aku ke Jakarta gitu. Tapi kalau orang di Jakarta kan pasti pengennya ketemu dokter Fauzi lagi, benerin ini, benerin itu gitu dok. Pasti kan pengennya gitu kan mbak, sebulan sekali, udahlah ke dokter lagi deh, apalagi gitu. Gimana dok kalau habis di gitu? Kadang gini, misalnya dia ada apa yang lemak itu, suntik anti lemak, kalau itu bisa sering-sering. Dia nggak cukup sekali kalau itu. Iya ya dok ya, katanya memang nggak bisa sekali bagus ya dok, mesti 3 kali gitu baru sempurna dia dok ya. Karena infus kan, itu juga. Oh iya infus, sekarang lagi tren ya. Infus apa dok? Kromosom atau apa gitu namanya? Kromosom ya mbak? Kromosom. Oh. Biar apa tuh mbak? Biar cantik. Biar cantik lah pasti biar ya. Putih ya dok ya. Sekarang kayaknya dok kalau aku lihat tuh kan nggak hanya perempuan ya mbak, cowok-cowok juga ya dok ya kan pengen berpenampilan menarik sekarang ini. Nggak harus pasti pasien dokter juga estetika gitu ya mbak? itu nggak dibatasi gender. Iya ya mbak. Jadi ya? dia laki-laki atau perempuan sama aja. Misalnya gini ya, pekerja misalnya dia PR, kan setiap hari ketemu orang. Ya. Orang kan nggak butuh mungkin good pasti looking gitu ya mbak ya? Iya kan dia harus good looking dong karena dia ngelihat ngobrol. Orang mesti lama-lama enak, kan pede gitu ya mbak. Yang kitanya sendiri kan pede menghadapi orang kan. Iya. Nah itu kan ya harus estetika lah kalau dia sih, mau benar-benar lebih ya, gitu. betul. Makanya aku kalau ke Jakarta ketagihan ke klinik dokter Fauzi. Pokoknya wajib injek Jakarta wajib ke dokter Fauzi. Terserahlah mau diapain gitu mbak. Pokoknya kayaknya karena apa ya dok? Dokter juga orangnya bagus gitu, kitanya juga puas hasilnya. Terus Mbak Biti juga orangnya ramah banget, bersahabat. Jadi kayaknya walaupun nggak ngapa-ngapain ke klinik, pokoknya ketemu Mbak Biti lah, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu ya kan Mbak. Kebanyakan kan orang pasti WA Mbak kayak aku lah gitu, tanya-tanya ke Jakarta nanti kapan, tanya dulu kan Mbak, program dulu, karena Mbak Biti bisa jelasin semuanya ya. Kadang-kadang gini, kan pasien kita tuh ada yang dari Balikpapan, Palembang, Jambi waktu itu kan Mbak. Iya banyak deh pokoknya. Kadang-kadang kan mereka kalau dia nggak puas gitu atas keterangannya, dia kan jauh-jauh kasihan udah ya, ke Mbak, klinik ya? Kasihan. Makanya saya tuh sama pasien apalagi yang jauh itu beberapa kali saya WA sampai clear gitu, sampai semua dia tanyain yang apalagi kalau yang baru nggak pernah estetika kan saya harus terangin semua gitu, sampai kadang-kadang besok dia nanya lagi, besok tanya lagi, tapi ya nggak apa-apa, sabar. Kan maksudnya saya juga jadi berteman pinter, ya Mbak ya, jadi pinter juga dan berteman gitu. Iya. Jadi dia tuh kadang-kadang suka kayak gini, Mbak aku sakit banget, obatnya apa sih? Saking maksudnya nggak ada di estetika itu ya Mbak. Iya ada yang kayak gitu-gitu. Iya ya karena ya saya tanya juga sih sama dokter Fauzi kan, saya juga nggak ngerti apa sih ini. Ya udah kasih tahu suruh beli ini gitu. Iya ya Mbak, karena udah kedekatan itu berarti Mbak. Udah bonding ya dok ya. Jadi udah nggak bakalan pindah ke lain dokter. Gitu. Sama kayak aku dokter. Tetap menunggu aja kapan ke Jakarta itu udah pengen banget gitu. Makanya tadi wah ketemu dokter enak banget nih, bisa ngobrol gitu. Langsung ku info suami, kata suami udah ajak dokter ini aja, ngevlog aja gitu. Kalau di Jakarta nggak bakal bisa katanya gitu, dokternya sibuk gitu. Soalnya kita kan kliniknya 2, Jakarta sama Cikarang, jadi kita bagi tuh pasiennya ya. Nanti dari sini udah ada pasien di Cikarang, jadi kita harus pulang ke Cikarang. Jadi trennya sekarang masih tetap benang ya dok ya. Kalau kayak itu dok, apa yang lain-lain itu kan aku lihat ada dokter tuh perawatannya apa ya Mbak ya namanya, skin booster atau apa gitu. Oh iya. Itu udah apa tuh dokter skin booster tuh dok? Skin booster sebenarnya cuma treatment biasa ya dok ya? Biasa untuk kulit juga kan. Oh untuk kulit ya dok ya, biar kulit. Pencerahan kulit. Suntik aja mungkin. Oh itu disuntik dok ya? Suntik ke wajah. Ya gitu aja. Jadi Di anestesi dulu dong berarti dok? Kalau nggak sakit ya dok? Lumayan sakit. Sakit asal cantik nggak apa-apa lah dok. Tapi biasanya sakit nggak apa-apa, yang penting cantik. Tapi mahal. Nggak apa-apa. Kalau udah cantik, mahalnya nggak terasa. Nggak terasa. Oh iya bener. Tinggal bilang suami aja. Pokoknya ekspektasinya sekian.
ya gitu. Iya. Kan karena itu investasi sebenarnya ya, Mbak ya. Iya, Jangka investasi. panjang di Benang itu bagus untuk jangka panjang tuh bagus gitu kan. tarik itu ya, Mbak ya. Jadi dia tuh wajah kita tuh kerutnya agak lama karena kan ada kolagen. Iya, ada kolagen. Oh, jadi kolagen dia ya, Mbak ya. Dia kolagen. Oh, iya iya. Tubuh kolagen. Iya. Jadi apa Dok tipsnya nih buat subscriberku Dok mengenai wanita itu harus merawat muka, merawat apa biar tetap cantik dan muda. Ayo Mbak Biti. Jago. Iya. Begini, kalau wanita cantik muda itu biasa. Karena dia kan masih muda, kulit masih kencang. Itu kalau dia cantik itu biasa. Nggak aneh ya Mbak? Memang Nggak usianya aneh. ya? Iya, emang usianya gitu. Tapi kalau wanita udah 40 ke atas itu cantik luar biasa. Nah, makanya perempuan yang umur 30, 40 gitu Sudah harus merawat. harus dirawat, harus itu wajib. Jangan telat ya Mbak. Maupun rawatnya cuma misalnya sekarang apa dulu, infus dulu, sedikit-sedikit aja yang enggak terlalu mahal Iya, gitu. iya, iya. Tapi dia ada perawatan gitu. Berarti memang kita tuh mesti saving ya uang, pokoknya yang ini bulan ini harus merawat, bulan ini harus merawat gitu kan Dok. Mesti di planning ya Dok ya. Kadang-kadang gini, ada pasien ngomong gini, saya bilang gini, satu-satu aja. Kalau sekaligus kan mahal. Coba misalnya yang paling penting tuh apa? Yang urgennya gitu. apa? Urgennya apa? Lihat di muka yang urgennya apa? Itu yang kita perbaiki gitu. Tapi aku lihat memang pasien-pasien dokter tuh cantik-cantik semua. Aduh, bener-bener deh. Udah ngartis semuanya. Saya itu kita klinik nggak pakai iklan. Jadi Jadi iklannya mulut ke mulut ya, Mbak ya? ke mulut. Jadi misalnya kayak gini, di satu kota gitu, ada perempuan dia tahu tuh, dia tuh seperti apa dulunya. Tiba-tiba transformasi. Kok kamu ke Korea ya gitu, sama kayak gitu sama. Enggak. Ke Jakarta aja. Ke Jakarta kok mukanya bisa berubah banget. Nah itu yang bikin sebetulnya. Jadi kita gini loh, iklannya itu pada pakai pembuktian aja gitu. Benar. Jadi Iya. yang ngomong itu pasien itu sendiri gitu. Saya nggak suruh dia ngomong ke orang. Iya, kan. iya. Cuma orang itu kan ngelihat. Iya. Kok kamu dulunya kayak gini, sekarang bisa kayak sih. gini. Nah itu dari mulut ke mulut aja. Iya, iya. Gitu. Jadi Makasih. buat wanita-wanita sudah disampaikan sama Mbak Biti tadi, harus di-maintain dari awal-awal 35 ke atas kali ya Mbak ya. Udah di-maintain supaya nanti ketika usia sudah ada usia lanjut, dewasa maksudnya, usia dewasa udah tetap cantik dan menarik. Jadi kalau wanita itu sepanjang hidupnya, seusianya harus tetap cantik dan menarik. Dokter, Mbak Biti terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu di konten aku. Insya Allah kalau aku ke Jakarta aku pasti mampir. Banyak yang mau dibenerin nih Dok. Iya, terima kasih. Oke, friends, terima kasih banyak sudah nonton channel aku. Jangan lupa subscribe, kemudian notification dan like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.